Udah, yang udah selesai. Nah. Ciwi-ciwi dulu. Di bawahnya aja, udah cepat lanjut. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Gerak, gerak. Panjang kanan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Benita. Saya sekolah di SMP swasta di Ponegoro Kisaran di kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan referensi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat oleh Memina. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan yang positif yang harus dilakukan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini yaitu terciptanya kelas yang nyaman, rukun, dan kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan saya yakin ke depannya kelas ini akan tercipta semakin banyak budaya-budaya positif yang akan tercipta di sekolah saya ini, sekolah kami semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Minarjari Tonang dari kelas 3B SMP swasta di Ponegoro Kisaran. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan referensi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Membina. Kesepakatan kelas ini mengenai kebudayaan positif yang berisi tentang perilaku positif yang harus diterapkan kepada seluruh anggota kelas. Jadi saya rasakan telah dibuat kesepakatan kelas ini dan diterapkan seluruh anggota kelas, yaitu terciptanya kelas disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai sama lain. Dan kesepakatan kelas ini yang nantinya akan sebagai contoh perilaku positif lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rizka Julia Elizabeth Sitanggam, rekan guru dari Membina. Saya guru bahasa Inggris di SMP swasta di Ponegoro Kisaran. Akan memberikan testimoni penugasan budaya positif dari program guru penggerak oleh Membina. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul dari budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Materi yang disampaikan oleh Membina yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas memiliki peran penting sebagai landasan dan arah
sebuah kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebijakan siswa, diharapkan memiliki motivasi dari dalam diri siswa untuk mengikuti serangkaian peraturan kelas. Materi kedua yaitu posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap murid, yaitu sebagai punisher atau penghukum, kedua membuat orang lain merasa bersalah, ketiga teman atau buddy, keempat pemantau atau monitor, dan kelima manajer. Tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai manajer. Manajer artinya guru dapat memposisikan dirinya sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan pencapaian dari posisi manajer ini, di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya yaitu materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikianlah testimoni dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Pengenalan calon guru penggerak atau CGP Angkatan ke-4 Kabupaten Asahan. 4. Kata sambutan dari Kepala SD Swasta Diponegoro. 5. Doa. 6. Acara pokok penyampaian materi budaya positif di SD Swasta Diponegoro oleh narasumber Ibu Sri Rahayu, Sarjana Ekonomi, MM 7 ice breaking, 8 tanya jawab, 9 penyampaian materi budaya positif di SMP Swasta Diponegoro oleh Ibu Lina SS, 10 ice breaking, 11 tanya jawab, 12 foto bersama, 13 penutup kita akhiri dengan mandiri. Baiklah, satu kata pembukaan dari protokol saya sendiri. Dan kita sekarang memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya kami persediakan berdiri.
Ibu Sri Rahayu SMM. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Asahan, di mana dalam pengenalan ini tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, kami mintakan kepada yang terhormat Bapak Ketua Koordinator calon guru penggerak Angkatan 4 dari kelas Iwan dan kelas itu untuk memperkenalkan calon guru penggerak Angkatan 4. Kepada yang terhormat Bapak Asrul Panjaitan, kami persilakan. Terima kasih, Ibu Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran, Bapak Kepala Sekolah SD Diponegoro Kisaran, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMP Diponegoro Kisaran, serta Ibu Kepala Sekolah TK Diponegoro Kisaran. Hormat yang sama pula tertuju kepada para bapak ibu rekan sejawat, rekan dari CGP Kabupaten Asahan, dan para bapak ibu guru yang beraktivitas di Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran ini. Terima kasih kepada panitia sebelumnya. Kami ucapkan telah memberi kesempatan kepada saya mewakili daripada Bapak Ibu CGP yang duduk di depan ini untuk memperkenalkan CGP Angkatan keempat yang ada di Kabupaten Asahan ini. Pertama sekali, mari kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan workshop budaya positif sebagai pemenuhan kegiatan LMS kami di program guru penggerak yang diadakan pada hari ini. Sembari selawat dengan salam, marilah senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat itulah yang kita harapkan di masa nanti. Sedikit saja Bapak Ibu, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa sekedar untuk pemberitahuan saja bahwa kami yang duduk di depan ini inilah CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan. Kalau yang ada di depan kami, mohon berdiri Ibu Sabrina. Ini pengajar praktik untuk kelas B2 ya. Kalau untuk kelas B1 kan nggak datang. Ya, kelas B1 kami nggak datang karena aktivitasnya ada di Medan. Ya, khusus kelompok kami pengajar praktiknya ada dari Medan, jadi nggak mungkin banyak kegiatan-kegiatan lagi sehingga tidak bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Yang di paling sudut paling kanan mohon berdiri Ibu Irma, ini dari SD Suren. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian ada sampingnya Bapak Ibnu Rusdi Siagian, SPD dari SPD dari Pulau Raga. Kemudian satu sebelahnya lagi ada Bapak Firman dari SD. Iya, dari Pulau Raga juga Ibu. Kemudian ada Ibu Siska, satu-satunya di kelas B ya, yang
dari TK. Dari TK, kemudian di sebelah saya ini Bapak Maingio Silain dari SMA Negeri 1 Air Songsongan, dan saya sendiri sosok Pangeran dari SMA Negeri 3 Kisaran. Kemudian di samping saya ini ada Bapak Muhammad Reja dari SMA Negeri 1 Kisaran. Selanjutnya ada Ibu Widya Novita Arwan, paling cantik di kelas kami. Dari SMA Negeri 2 Meranti. Kemudian ada juga dari kelas A ya Bapak Ibu Lina dari SMP Dipo, Ibu Nurdiana dari SMP Negeri 1 Kisaran, kemudian Ibu Emma dari SMP Negeri 3 Kisaran. Ini Ibu Watini dari SMP Negeri Erjoma. Kemudian Ibu Wita dari SMP juga Erjoma. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf saya karena saya yang begitu kenal akrab yang di depan ini, karena kelas B itu hanya 10 orang. Ini yang selalu kompak, selalu berkolaborasi. Jadi kalau macam CGP juga yang ada di depan tidak bisa saya sebut satu persatu karena memang satu angkatan tapi berbeda kelas. Mohon maaf Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa CGP angkatan ke-4 Kabupaten Asahan ini prosesnya sangat begitu panjang kami lalui. Dari pendaftaran awal itu ada sekitar 20.000 orang yang mendaftar. Seleksi berkas pertama yang lulus Pak itu ada 12.000. Untuk kurikulum vitae-nya itu ada beberapa pertanyaan, ada kurikulum vitae yang dikerjakan Pak, tapi ekor pertanyaannya banyak, esainya banyak yang dikerjakan. Jadi dari 20.000 sekian yang mendaftar se-Indonesia, yang lulus itu hanya 12.000. Nah dari 12.000 dites lagi, ada tes bakat skolastik namanya dan wawancara, sama mengajar langsung. Ini secara langsung dokter langsung dari Jakarta yang kita tidak kenal langsung memberikan penilaian. Penilaiannya kita mengajar secara online langsung online. Di situ kita hanya dinilai dengan berhadapan dengan Google Meet aja, tapi mereka tidak langsung Zoom. Di situ kita mengajar, di situ mereka nilai langsung. Nah, dari 12.000 ini yang lulus bakatnya, tes bakat sampai ke wawancara hingga akhirnya se-Indonesia diambillah 4.000 orang. Se-Indonesia tinggallah kurang lebih 4.000 orang. Dan Kabupaten Asahan cuma kebagian CGP-nya 71 orang. Itu pun terdiri dari TK, SD, SMP, negeri dan swasta, dan SMA serta SMK negeri dan swasta. Jadi Kabupaten Asahan ini kalau untuk tingkat 71 dibandingkan dengan CGP yang berasal dari provinsi lain sangat minim sekali. Jadi sebagai motivasi dengan kegiatan kami ini, mudah-mudahan angkatan ke-6 sudah dibuka lagi se-Indonesia untuk yang mau ikutan dalam program guru penggerak. Mulai hari ini ya Bapak, tanggal 10. Kalau ada yang mau, misalnya Bapak Ibu berniat tergerak kan gitu, tergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, kami yang berada di depan ini juga Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di depan sana, CGP yang ada di Kabupaten Asahan ini siap untuk membantu bagaimana prosesnya, kan gitu. Kami siap untuk membantu bagaimana proses untuk mengikuti CGP itu. Banyak hal yang kami dapatkan
program guru penggerak ini Bapak Ibu cukup banyak sekali. Yang tadinya kami tidak tahu jadi tahu kan gitu. Bukan berarti yang sebenarnya yang selama ini pun sudah ada, tapi lebih detail lagi kami dapatkan dalam program guru penggerak ini. Begitupun Bapak Ibu, kami yang ada di depan ini atau nantinya yang narasumber yang bakal memberikan materi, Ibu Sri Rahayu dan Ibu Lina sebagai salah satu CDP di Yayasan Perguruan Diponegoro yang wajib memang memberikan materi di sekolahnya. Tahap awal semalam pertama dari sekolah saya duluan di SMA Negeri 3 Kisaran, datang juga beberapa CDP kami semua datang ke sana. Ini tahap kedua di Yayasan Perguruan Diponegoro, nanti mungkin akan satu di Eksosoman dan begitu seterusnya. Jadi mohonlah Bapak Ibu, kami mengharapkan dukungan, dorongan dan motivasinya. Kami tidak bisa melangkah dengan seimbang tanpa ada motivasi dan dorongan daripada Bapak Ibu sekalian. Bukan maksud hati kami untuk mengajari, tapi inilah alangkah naifnya kami jika apa yang kami dapatkan dalam program guru penggerak itu tidak kami imbaskan, karena ini merupakan perintah bagi kami. Kami diperintahkan untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Asahan. Jadi apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bentuk daripada pengimbasan yang kami lakukan dari program guru penggerak itu sendiri. Terima kasih, tanpa berpanjang lebar lagi karena untuk mempersingkat waktu masih ada lagi materi-materi yang akan lebih menarik yang akan dibahas dalam kegiatan pada hari ini. Maka saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuki tata tertib acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Kepala SD Swasta Diponegoro sekaligus mewakili Kepala SMP Swasta Diponegoro. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andus Dewi Israel. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya awali untuk memberikan sambutan, pertama sekali untuk guru saya, ya, rekan-rekan saya, dari mendengarkan penjelasan dari Direktur Nasdem. Oke, saya berharap maka kita berikan dulu aplaus yang mulia. Baik, kepada guru pengajar praktik, begitu Ibu Sabrina ya. Satu lagi barangkali penjahitan yang dari Medan, penjahitan ya. Kemudian kepada para bapak dan ibu CPG, angkat calon guru penggerak ya. Belum mungkin apa ya, calon guru penggerak angkatan ke kemudian ibu juga ya, walaupun dari SMP, CDP juga ya. Terima kasih atas kehadiran kalian di tempat ini, dan sekaligus saya selaku kepala sekolah mewakili SMP juga ya. Ini kepala SMA Swasta Diponegoro, kemudian SMP kemudian tidak hadir,
Buat Bapak ini dengan Pak petinggi SMA swasta di Ponegoro di bawah naungan daripada Ibu Suharti kan begitu ya. Sebenarnya tak cocok saya berdiri di sini karena masih ada tingkatan-tingkatannya kan. Maka saya tidak tahu apa rasanya kok saya yang ditunjuk untuk memberikan dekat sambutan ini. Mungkin ada neko-neko si lain ya. Pertama, mohon maaf ya atas penerimaan dan persediaan yang begitu sederhana, ya, dan tadi waktu dari pemberitahuan si Ibu Sri molor 1 jam, yang seharusnya bisa dulu hari ini mulai jam 11, dan saya tahu bahwa tadi bapak-bapak dan ibu sudah di sini jam 10. Hanya saya mengerti karena saya baca tadi pasti budaya positif thinking bahwa itu tidak kami sengaja untuk jam 11 terlambat, tetapi karena kegiatan pembelajaran oleh guru. Jadi mohon maaf ya. Kemudian atas ruangan ini yang begitu sempit, inilah ruangan multimedia kami yang sebenarnya kurang cocok menampung kegiatan yang seperti ini. Tapi mari kita saling bisa menerima. Baik. Kepada para bapak dan ibu CGP yang memang kalau diikuti proses perekrutan dari awal sampai bisa seperti ini, mungkin luar biasa ya, luar biasa. Tidak boleh dipungkiri, atau mungkin boleh saja kalau ibu saya ini boleh saja mereka terus dulu kan gitu juga. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa para bapak dan ibu sudah maju selangkah dan mempunyai prestasi yang lebih hebat lah. Karena dari 12.000 calon kami bisa tinggal dari 4.000 lalu untuk kewawasan muncul 71, ya barangkali sudah sangat hebat itu. Maka terima kasih untuk para bapak dan ibu. Lalu kalau saya selaku mewakili kepala sekolah dari TK, SD, SMP dan SMA di Ponegoro, mohon maaf ya kalau saya berdiri saya ya. Mengikuti kegiatan-kegiatan daripada guru saya ini, sekitar kayu ini, memang kalau kepala sekolah tidak, ya bisa berani. Ya. Dan kalau kita bahas dulu, karena saya tuh serta waktu di Hotel Singapura dalam pembukaan proyek, bahwa ada di situ kesepakatan yang Sabrina ya, bahwa mendukung kan begitu ya, kepala sekolahnya mendukung. Lalu keraguan daripada kepala sekolah atau sekolah kepada guru calon pegang itu ada beberapa hal kan seperti itu kan. Tapi bagaimana sekalipun, karena guru penggerak ini adalah suatu saya katakan suatu gerakan atau suatu aksi yang memang selama ini bahwa pendidikan kita tidur selama ini, begitu ya. Sehingga kalau kita ikuti guru penggerak ini adalah benar-benar seorang guru yang kemampuannya tidak diragukan dalam menggerakkan pembelajaran, bukan hanya dirinya, tapi menggerakkan lingkungan, akan seperti itu. Maka diharapkan terima kasih kepada para bapak dan ibu yang telah membuat seperti ini kegiatan-kegiatan ini. Sebenarnya tidak lain kan, kalau setelah Pak Menteri ini membuat kegiatan guru penggerak ini, belajar merdeka, guru merdeka, kan begitu kan? Kan inilah dia kan, inilah dia yang memang selama ini kita terbelenggu. Saya ini sudah guru beberapa pegang kata, saya sudah kelas 1 SD saya pernah bersama. Saya sudah guru tahun 75. Umur 23 tahun saya sudah kepala sekolah dan terus sampai sekarang. Ya, walaupun umur sudah 68 tahun. Yang sudah harus ketinggalan kan? Tidak bisa lagi mengikuti bagaimana perkembangan zaman, apalagi kita dalam dunia modern ini. Justru itu, suatu masa pandemi pada tempoh hari 2 tahun, betul, saya pura-pura pintar, yang sebenarnya tidak boleh kan? Saya adalah kepala sekolah yang pura-pura pintar menguasai semua untuk menekan guru saya supaya mereka menguasai itu. Padahal kalau ditanya saya senang, tahu Pak ini berbeda, tak tahu aku. Tapi akhirnya mereka bergerak, begitu ya. Baik, kepada para bapak dan ibu, terima kasih Pak. Mungkin seperti
saya sudah mengikuti dulu. Ada CSA dulu tahun 84. Cara belajar siswa aktif yang kami dulu dikirim ke Binjai. Binjai dulu adalah pilot project jalan sebentar. Lalu hidup kelas ada itu MGMP, ya, MGMP musyawarah guru mata pelajaran. Karena di SD ini sejak dulu tahun 80-an sudah guru mata pelajaran di sini. Yang seharusnya SD itu adalah guru kelas, tapi kalau di sini sudah guru mata pelajaran, maka di sini sangat dihidupkan dari dulu itu musyawarah guru mata pelajaran. Hanya batasnya sekedar itu saja, sehingga mata melajumu dibaca ya. Jadi saya yakin karena saya ikuti tempoh hari di situ ada sekolah penggerak, saya mendaftar. Lalu terus balas umur tidak cukup dikatakan kan. Saya tanya langsung, kenapa? Yayasan setuju saya untuk membuat sekolah saya ini sekolah penggerak, tapi umur saya seperti ini. Mereka setuju. Tapi langsung dijawab dengan yang lebih panjang, tak bisa lagi kan? Dan mungkin saya akan seperti itu. Maka saya dorong, walaupun hanya satu dari sini sekarang itu sering dengan ibu Lina, yang bergabung dengan ibu dan bapak, saya sudah senang. Karena sudah ada yang mau dari sekolah ini, mudah-mudahan ke depan ibu juga saya baik. Kepada para bapak dan ibu, kegiatan ini sangat kami dukung, saya dukung. Tadi saya kira sama guru silakan cepat-cepat masuk dan mereka itu bertanda dukungan bahwa mereka adalah CGP yang sangat diharapkan memberikan dorongan-dorongan pada ibu yang belum kan seperti itu. Lalu para bapak dan ibu, apapun ceritanya bapak dan ibu mudah-mudahan sampai ini berhasil untuk menjadi guru penggerak dan memang yang diidam-idamkan oleh Indonesia pada saat ini. Kami berdoa supaya para bapak berhasil dalam musim penggerak ini. Lalu saya terinspirasi dengan di sana workshop budaya positif. Berarti selama ini si Ayu sudah mencatat kalau ada budaya positif berarti ada budaya negatif. Kan? Hanya budaya positif itu budaya yang dikembangkan kan seperti itu. Jadi apa itu salah satu contoh? Kalau belakangan ini mungkin tidak sekolah membuat itu bahwa murid datang gurunya di gerbang untuk memberikan salam tidak terhitung dari saya dengan itu karena sejak dari dulu sudah ada itu ya kan itu aksi yang bisa dilakukan. Jadi workshop berarti suatu kegiatan saya menunjukkan bahwa workshop pada hari ini di bawah bimbingan daripada guru pengajar penggerak di pusat penilaian yang tidak jauh dari lokasi perguruan di Ponegoro. Sebenarnya harus ada apa namanya? Harus ada nepotisme di sini, kan gitu. Dan mereka berarti lebih cepat bisa memberikan masukan kan seperti itu. Jadi berarti workshop budaya positif berarti suatu kegiatan. Artinya sekelompok, tidak saya katakan sekelompok guru CGP yang mengadakan kegiatan untuk membicarakan sesuatu itu adalah budaya positif barangkali yang mempunyai tujuan tertentu. Lalu nanti menunjukkan saya tidak mengerti itu ya. Nah jadi kenapa harus menunjukkan ini baru saya lihat tadi. Kenapa harus dimunculkan Hiajar Dalam Utara yang memang sejak tahun merdeka sudah dia menjadi bapak pendidikan nasional kan seperti itu kan. Dulu waktu saya kelas 1 apalagi sudah guru tahun 75 saya selalu mengingatkan dan sampai sekarang murid andaian hanya saja atau apa tidak ingangso sukulada ingangso umbadia angkas tapi kita lihat dulu yang memang saya dari SPG dulu tamat tahun 72 saya dari SPG ada itu. Tapi bagaimana aplikasinya tidak begitu nampak. Tapi saya pikir bahwa bapak pendidikan Hiajar Dalam Utara dengan slogannya yang ada 3 kata itu, saya kira cukup menginspirasi untuk Nadiem sekarang sehingga pendidikan bisa dia buat untuk akselerasi dengan percepatan belajar merdeka dan guru merdeka itu. Kemudian
mudah-mudahan Bapak dan Ibu sebagai CDB dan sini Usabila sebagai pimpinannya, jadilah menjadi guru yang menjadi panutan ngasa sebelumnya, dan jadilah menjadi guru yang bisa menggerakkan siswa-siswa itu, yaitu Imaja Mangkasa, dan jadilah menjadi pendorong yang berdiri di belakang, menjadi panutan. Dulu kan sudah sering kita katakan, guru berdiri, guru kencing, gitu kan? Contoh-contoh kita bagus sudah seperti itu. Tapi dengan adanya guru penggerak ini, karena berlaku seperti ini, inilah sebenarnya yang diharapkan, bahwa kegiatan yang secara rutin atau berkesinambungan dalam membicarakan suatu bagaimana kemajuan pendidikan itu di wilayah yang lebih sempit di sekolah masing-masing, inilah yang sangat diinginkan. Belakangan ini kan tidak ada lagi penataran guru. Kalau dulu tahun 75 di sini penataran guru se-Kabupaten Asahan, kenal semua. Lalu bagaimana aplikasi di lapangan? Ya itu sudah tidak ada. Tapi kalau sekarang sudah jelas, Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan kegiatan kali ini kan juga mendukung itu. Kalau Bapak dan Ibu, ya saya ingin jerih payah untuk mencapai guru penggerak itu, calon guru penggerak itu, saya pikir sudah cukup jelas ya. Kalau memang tidak pernah membaca, jangan bisa bermasalah itu. Dan kalau tidak selalu muncul inisiatif, saya kira itu tidak bisa bermasalah. Tapi saya perhatikan dan tidak seberapa, mungkin dulu seberapa para Bapak dan Ibu si ini sebentar kegiatan. Mau kapan ibu ini di kelas mengajar? Kan seperti itu kan? Tapi dengan saya pikir sudah 9 bulan ini aja itu. Nanti kalau sudah 9 bulan sudah dapat ilmu dan bisa menggerakkan gurunya. Itulah salah satu yang saya pikir budaya positif itu dari kepala sekolah untuk dia. Dan saya berikan pengertian kepada guru-guru saya supaya jangan ada yang momen kalaupun kelasnya ada kosong di sana, itu sudah ada pekerjaan di sana. Begitu Pak ya. Jadi kami kalau dikatakan guru merdeka, saya termasuk guru radikal. Ya. Saya sudah menetap di situ terus ya. Saya sudah menjadi guru mulai tahun 75 sampai sekarang, berarti 25 tambah 22 sudah 46 tahun. 46 tahun, dari 46 tahun itu 35 tahun jadi kepala sekolah. Saya tetap berdiri di depan dan di belakang daripada guru saya. Kalau guru pengawas, mana MPD, mana persiapan kalian dulu? Maka saya bilang, oke akan dilihat. Tinggal saya sekolah, begini. Yang penting kalian saya lihat mengajar di kelas, tapi ada intinya. Tapi di sekarang pengawas datang mesti siapkan besok mau datang pengawas, bikin RBB-nya ya, nomor semangat dengan kali ini. Tetapi bertanggung jawab bahwa walaupun mereka tidak punya RBB, bahwa harus nampak apa yang mereka ajarkan hari itu. Artinya penipuan yang positif dari kepala sekolah untuk berdiri di belakang gurunya, begitu kira-kira ya. Lalu saya katakan kepada guru saya ini, kalau saya jalan, karena budaya kami begitu, di situ katakan saya pernah duduk di kantor, saya akan keliling melihat guru itu mengajar apa enggak, bukan semua. Tapi saya lewat. Karena saya juga sudah dari situ kan, datang menyatakan pura-pura pendidikan apa itu kan, yang pura-pura berdiri atau tidak kan. Lalu setelah pengalaman saya katakan, kalau saya tidak, jangan takut kamu dulu, atau tidak berkata-kata. Saya yakin ada waktu hening dalam proses belajar mengajar, ada waktu untuk libur, ada waktu memang lari-lari seperti itu. Itulah sebenarnya yang belum dipahami seperti kami dulu yang sudah tua. Ya. Kalau seperti kami ini, untung sering membacakan. Kalau seperti saya, pernah saya tahun 79, Bapak sebagai guru, murid Bapak pintar-pintar. Coba dulu definisikan arti mengajar itu. Begitu ya. Jadi saya pun bingung. Dia mengajar lah, itu sekarang muncul pada saat itu. Dengan sistem
saya mengajar adalah bagaimana memindahkan apa yang di otak saya dari anak itu harus pindah dan letak di otak anak itu. Tapi maksa kan? Sekarang jangan lagi. Ya kan? Sekarang jangan lagi. Karena sudah dalam namanya prinsipnya kan bahwa kita harus lebih melihat potensi yang ada pada anak itu. Saya adalah guru matematika, tapi S1 saya adalah bahasa Indonesia. Baik kan? Itu baik kan? Kenapa? Kalau bahasa Indonesia terlalu banyak wacana-wacana yang dipersiapkan. Kalau matematika cukup dia malam ini rumusnya diajarkan besok enak bisa banyak. Kan seperti itu. Nah, kalau selama ini, anak yang tidak pintar matematika, tidak pintar IPA, itu berubah. Tetapi setelah mengikuti apa program dari Makayak ini, bahwa anak semua punya potensi, bukan harus menjadi di matematika, pintar matematika, tetapi tidak tahu apa, tapi bisa diharapkan bakat yang ada. Inilah barangkali bapak dan sebagai CDB yang memang melihat, memandang anak itu nanti tidak hanya dari sudut pandang satu sisi, tapi memandang anak itu dari segi potensi anak yang dikembangkan yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan kepada para bapak, bukan menunggui saya, harus belajar sebenarnya lebih banyak dari para bapak dan ibu, karena sehingga kalau bapak sudah takut, kami sudah pensiun yang memang hanya 20 menit seperti itu, tapi tidak apa-apa lah ya, mudah-mudahan dengan adanya workshop seperti ini dan berpindah-pindah tempat saya dengarkan itu adalah budaya yang sangat bagus untuk dikembangkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendidikan kita bisa kembang dan dikembangkan oleh bapak dan ibu. Saya kira nanti kalau ngomong sampai satu hari itu mampu juga ya, pada melihat waktu yang lebih sempit, maka atas sambutan ini ada yang kurang lebih itu hanya untuk pengalaman untuk bapak dan ibu. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Penerimaan tadi kami kata sekarang tapi tidak situ karena ada yang ikan, karena itu dan apa, mohon maaf. Selamat mengikuti workshop budaya positif di SD di perguruan di Ponegoro Salam. Saya akhiri, terima kasih. Salam. Berikutnya acara kelima, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Reja. Kepada Bapak Reja, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Dalam hal ini akan saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li dhurriyyatina wa li azwajina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah yang Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pendahulu kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa bapak ibu guru kami. Semoga kiranya Allah dengan ampunan-Mu kami senantiasa mendapatkan perlindungan dari-Mu dan keberkahan dari-Mu. Ya Allah yang Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di yayasan di perguruan Diponegoro Kisaran dalam rangka mengadakan workshop budaya positif. Berikanlah ya Allah kemudahan kepada kami, pemahaman kepada kami, sehingga kami mampu untuk menyerap materi apa yang disampaikan dalam workshop ini, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah ya Tuhan kami untuk menerapkan budaya positif di sekolah kami masing-masing demi anak-anak murid yang kami cintai dan kami sayangi.
Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami minta pertolongan, hanya kepadamu kami memohon. Kiranya ya Allah sukseskanlah acara ini dan berkahilah acara ini dengan pemahaman tentang materi budaya positif bagi kami dan juga kemampuan bagi kami untuk menerapkannya di sekolah masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Masyarakat hendaknya memakai helm
yang biasanya yang dibuat oleh sekolah ataupun guru. Sementara kalau itu kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan murid. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang kita terapkan dalam pembelajaran ke masa depan itu, anak-anak itu bukan lagi seperti yang kita bilang ya, kita harus begini, kamu harus jalani, ya, kamu harus pokoknya patuh, ya, selesai. Nah, itu tidak boleh. Jadi mulai sekarang kita harus menanyakan apakah contoh peraturan ini kepada kamu. Kamu mau peraturannya bagaimana di kelas? Nah, makanya kita dari sejak minggu-minggu yang akan datang itu kepada wali kelas dan guru-guru yang lain di bidang studi itu boleh memberi kesepakatan kelas dalam bidang studi yang dia masuk ya, yang dia ampuh. Jadi di sini kesepakatan kelas itu ditanya kepada siswa mau mereka apa, dan mereka itu diberi selembar kertas ya, atau di secari kertas atau boleh langsung ditulis di papan tulis. Jadi poin-poin yang mereka tulis nanti kita gabungkan menjadi satu. Misalnya di antaranya contoh dari beberapa yaitu misalnya contohnya bagaimana Bapak dan Ibu bisa membantu misalnya kesepakatan kelas yang kita Ibu Siska bisa dibantu. Contohnya mungkin antara sesama murid atau guru saling menyayangi dan saling menghargai pendapat temannya. Ya benar. Ada yang lain Ibu? Ya, Bapak Ibu ada pendapat lain? Menurut saya kesepakatan kelas yang kita laksanakan seperti di kelas saya sendiri, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Ya, benar sekali. Boleh Bu? Ya, silakan Ibu. Boleh. Ya. Harusnya mau ke depan karena Bapak bilang jangan jauh-jauh dari Bapak. Oke Bapak. Ternyata Bapak tidak bisa jauh dari saya. Jangan rindukan saya ya Pak. Oke, mungkin karena saya sudah melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas di sekolah kami dan sudah berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain di kelasnya masing-masing sebagai dewan kelasnya. Memang beda. Tata tertib tadi seperti yang kata Ibu tadi, kita yang buat kan gitu ya Bu. Jangan merokok di lingkungan sekolah. Datang tepat waktu. Rambutmu harus pendek kan gitu ya Bu. Jadi setelah membuat kesepakatan kelas di sekolah
direnovasi. Anak SMA loh Pak, kelas 10. Mampu dia mengevaluasi sekolah kita itu. Berarti kan kritis ya Pak ya. Jadi semua itu kita mampu. Nah, setelah semua menuliskan dalam post-it itu, seperti yang dibuat oleh Ibu ini tadi, kemudian ditempelkan ke depan, barulah kita mengarahkan mereka. Disinilah kita tugas kita sebagai guru, menuntun mereka. Dari masukan-masukan itu kita arahkan dan kita tuntun. Yang mengharapkan tadi itu boleh berpacaran di kelas. Kita kan bisa arahkan ya Pak. Dan itu kita tidak bisa ponis salah, tidak. Karena itu kan normal. Kalau anak usia SMA mengatakan seperti itu, menurut saya itu normal, benar ya Pak? Mulai merasakan ketertarikan kepada lawan jenisnya. Jadi di situ saya arahkan, kamu boleh berpacaran, tapi pacaran yang positif, untuk memotivasi kamu supaya lebih termotivasi atau lebih semangat bersekolah. Jangan berlebihan. Itu di situ tadi kita arahkan. Jadi memang dalam kesepakatan kelas ini banyak muncul masukan-masukan dari anak-anak tersebut. Saya pun merasakan, kalau kata anak-anak zaman sekarang, exciting. Exciting ya, gimana ya? Kayaknya terkejut. Udah dapat 5 ya Pak, makasih ya Pak. Jadi terkejut melihat masukan dari anak-anak itu, dan terkejut kemudian terinspirasi juga, ya kan? Mampu mereka menganalisa. Jadi mudah-mudahan dengan begitu artinya ada perubahan. Jadi anak-anak itu merasakan, oh lain ya gitu. Nanti jadi kesepakatan kelas itu sudah kami buat, tinggal sekarang nantinya masukan-masukan dari anak-anak tadi di tiap kelas nanti kita istilahnya Pak, menjadi keyakinan kelas. Kita nanti yang merumuskan sesuai dengan keyakinan kelas. Contohnya ada yang juga datang tepat waktu. Berarti kan itu nilai kita arahkan ke nilai kebajikannya, bertanggung jawab. Kemudian jangan ribut di dalam kelas. Masukan dari mereka kan. Berarti kebajikannya nanti jangan ribut, menjaga, saling menghargai ya. Jadi kalau tadi itu yang boleh berpacaran di dalam kelas, kemana itu? Saling mengasihi, saling menyayangi ya Bu ya. Termasuklah. Jadi masukan yang tadi itu kita arahkan lah. Tugas kita lah sebagai guru mengarahkan atau menuntun kepada nilai kebajikannya. Seperti itulah mungkin karena sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bisa masukan buat Bapak Ibu guru hebat di SD, di Ponorogo dan SMP. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Enia. Ya, jadi bedanya ya, tadi Ibu Ayu telah menjelaskan bahwa kalau kita membuat atau melaksanakan peraturan yang ada di dalam sekolah dan itu diterapkan kepada anak-anak kita, itu tidak mendidik ya. Jadi kita itu memaksa keinginan mereka ya, memaksa keinginan kita ya, memaksa keinginan kita. Mereka itu harus begini, tidak boleh begitu. Jadi itu tidak lanjut. Jadi kita memberi mereka keleluasaan ya. Jadi kita saling seperti yang dikatakan Ibu Enia tadi. Kemudian ya, seperti diketahui bahwa kesepakatan kelas ini adalah pernyataan yang dibuat oleh murid-murid atas kemauan
kata Bu Suarmi tadi pagi, harus tunjukkan kalau ACC dari Bapak, ini dananya dari mana? Apakah dari BOP atau dari BOS atau dari komite? Makanya nggak bisa untuk sekarang. Ya kan kalau kita ada kegiatan kayak gini kan harus ada surat jalannya, surat edarannya kan. Yang dari kita ini ya kita ajukan aja kalau dapat syukur, kalau enggak ya enggak. Ada lah. Ada di lampiran. Pak Ruslan ini aja lagi lupa. Kabar masih di Diko. Belum selesai.
sesuai dengan perkembangan zaman, Bu. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Seperti sekarang apa? Pemberkala ya. Kodrat alam ya. Jadi kita di sini diajarkan di dalam Kitab Dewantara, pengajaran pemikiran beliau itu mengenai kodrat zaman dan kodrat alam ya. Jadi zaman sekarang seperti kita ketahui bahwasanya
Tiga. Karena nomor 3 ini dia terbangun lanjut. Jadi di sini motivasi ini ada 2 ya. Jadi tadi dari dalam hati, dalam diri sendiri, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kita itu lebih ke intrinsik. Jadi itu yang kita nanti mau diterapkan dalam pembelajaran ke depan ya. Jadi mereka sendiri yang sadar tugas dan tanggung jawab mereka ya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Oke? Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Nah, di sini ya, motivasi internal bukan eksternal. Jadi internal itu dalam diri sendiri. Oke? Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ibu dan bapak, kita harus yakin ya kepada anak-anak kita bahwa kalau mereka diberi keyakinan dan mereka itu percaya ya, mereka itu akan melaksanakannya dari dalam diri sendiri, bukan dipaksa. Seperti biasanya bangun telat, dia itu diberi penjelasan apa konsekuensinya kalau dia bangun telat. Kita memberi pengertian, kemudian kalau dia paham, dia yakin keesokan harinya dan hari selanjutnya pasti dia akan berubah. Oke, Bapak Ibu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang ya. Untuk kedepannya mereka tetap bangun cepat. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah ya. Jadi pada bulannya kita pikir bahwasanya kalau memberi hadiah atau ujian itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi setelah mengenal pembelajaran dari guru penggerak ini, itu memberi hukuman atau hadiah itu rupanya hukuman bagi dia ya. Jadi kalau nanti dia tidak ada hadiah, dia itu akan tidak semangat dalam pembelajaran ya. Itu tidak memotivasi dia. Oke, lanjut Pak. Ya, mereka akan tetap berperilaku baik dan melandarskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, inilah yang kita harapkan dari mereka, yaitu mengerti tentang nilai-nilai yang mereka hargai, mereka yakini
kehadirannya ya Bapak Ibu hari ini selalu mendukung dan mensupport kami. Saya dan Ibu Ibu ya itu sangat ingin kalian tetap mendukung dan tetap mensupport kami ya, karena masalah ini bukan hanya dalam hari ini saja. Untuk hari-hari yang akan datang itu juga akan diadakan workshop seperti ini. Jadi saya sangat mohon dukungan ya dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya, berikutnya sampailah kita pada acara penutup, yaitu yang ke-12. Nanti setelah penutup, baru kita foto-foto sebelum kita meninggalkan ruangan yang berbahagia ini. Usai sudah acara pokok yang kita selenggarakan pada hari ini, sebelum bisa kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang dengan setia mengikuti acara demi acara workshop hari ini. Semoga Bapak dan Ibu nanti selamat dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing dan sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya